Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya dan teman-teman akan mempresentasikan tentang International Supply Chains yang terdiri dari 4 anggota, yaitu Rana Khairi Salsabila, Lintang Cahya, Septi Wulandari, dan Adinina. Dunia bisnis saat ini diwarnai oleh pasar dan kompetisi yang semakin global. Kondisi ini mendorong banyak perusahaan yang terlibat dalam aktivitas bisnis dan kompetisi internasional. Faktor internasional atau global dianggap sebagai karakteristik umum dari sebuah supply chain dalam dunia saat ini. Suatu perusahaan terlibat dalam international supply chain bervariasi, mulai dari mengimpor bahan baku, mengekspor produk jadi, sampai berkolaborasi dengan perusahaan asing dan mendirikan usaha di berbagai negara. Manajemen dari international supply chain menyangkut 3 masalah penting, yaitu motivasi. Motivasi ini menentukan tujuan strategis dan operasional dari international supply chain. Selanjutnya ada lokasi, yaitu kita dapat menentukan di mana aktivitas tertentu dalam supply chain dilakukan agar mencapai kinerja yang optimal. Yang terakhir ada alokasi dan manajemen. Dalam hal ini, kita harus tahu bagaimana cara mengelola agar aktivitas-aktivitas supply chain yang tersebar di seluruh dunia atau secara global. Pada bab ini, kita akan membahas 4 sub-bahasan, yaitu yang pertama ada faktor pendorong keterlibatan perusahaan dalam international supply chain. Yang kedua ada keuntungan dari international supply chain. Yang ketiga ada mengelola international supply chain dengan strategi konfigurasi dan koordinasi. Yang keempat ada tantangan dalam mengelola international supply chain. Faktor-faktor pendorong keterlibatan perusahaan dalam international supply chains menurut Simchi, Levy, dan kawan-kawan tahun 2004 menyebutkan bahwa perusahaan umumnya tidak dapat menghindarkan keterlibatannya dalam rantai pasok internasional karena didorong oleh beberapa tekanan yang secara bersama-sama menyebabkan tren ke arah globalisasi. Ada beberapa faktor pendorongnya. Pertama, biaya global. Biaya produksi bervariasi antar negara atau wilayah di dunia sehingga kepentingan-kepentingan untuk mencari lokasi yang menawarkan biaya termurah menjadi faktor utama yang mendorong perusahaan membentuk rantai pasok internasional. Misalnya, di negara Cina itu upah gaji karyawan besar banget. Sedangkan perusahaan itu berlomba-lomba mencari lokasi yang menawarkan biaya termurah. Contohnya, Cina sama Indonesia, sumber daya manusia di Cina itu mahal. Misalnya, ada orang Cina yang membuat produk handphone dan nyiptainnya di Indonesia. Padahal, dia adalah orang Cina. Nah, kenapa sih dia nggak mempekerjakan orang Cina aja? Karena biaya upah karyawan orang Cina itu lebih mahal daripada biaya upah orang Indonesia. Jadi, produknya itu dibawa semua ke Indonesia. Nah, itu faktor biaya global. Yang kedua, ada pasar global. Dorongan dari pasar global meliputi tekanan yang ditimbulkan oleh pesaing dari luar negeri dan kesempatan yang ditimbulkan oleh pelanggan luar negeri. Misalnya, perusahaan A menciptakan produk tas lokal. Tiba-tiba ada produk trust branded, ada produk import yang lebih baik dan bisa survive di negara kita. Dan trust brandednya bisa top di negara kita. Nah, perusahaan ini kayak gimana sih cara mempertahankan harga jual tas lokalnya? Makanya, perusahaan A harus kayak si perusahaan B. Perusahaan A harus internasional untuk mendukung supply chain management agar bisa ke arah internasional dan bisa survive di negara kita dan negara orang lain. Yang ketiga, ada teknologi. Menurut Simchi, Levy, dan kawan-kawan menyatakan bahwa dorongan teknologi terkait dengan produk itu sendiri. Nah, kenapa sih teknologi itu menjadi faktor pendorong international supply chains ini? Nah, contohnya itu di Cina ada teknologi yang bisa meniru handphone. Sedangkan di Indonesia tidak ada teknologi untuk meniru handphone. Nah, orang-orang Cina bisa meniru iPhone, sedangkan
orang Indonesia tuh nggak punya teknologinya, dia nggak punya alatnya. Nah makanya kenapa orang Indonesia harus international supply chains? Nah dia harus rantai pasoknya internasional biar bisa masuk ke Cina dan bisa mendapatkan teknologi itu. Dan yang terakhir, politik dan ekonomi. Kondisi politik dan ekonomi menurut Sinchi Levy dan kawan-kawan juga banyak menentukan dorongan ke arah globalisasi. Misalnya ekonomi di Indonesia lagi turun. Nah, terus kenapa sih kita harus mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia itu agar internasional? Karena jika uang atau ekonomi Indonesia lagi menurun, sedangkan kita bisa ekspor barang-barang kita ke anca internasional, kan pasti juga bakal menaikkan ekonomi yang lagi gejolak. Sedangkan kita bisa ekspor ke luar negeri. Jadi kita bisa memperbaiki ekonomi di Indonesia. Beberapa keuntungan dan manfaat dari international supply chain, antara lain, yang pertama, menurunkan biaya. Dengan rantai pasok internasional, perusahaan memiliki lebih banyak sumber bahan baku, tenaga kerja, partner outsourcing, dan lokasi produksi yang potensial sehingga perusahaan dapat memilih sumber-sumber yang memberikan biaya termurah. Yang kedua, memperoleh akses pasar. Keterlibatan dalam rantai pasok internasional memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk menjangkau pasar di luar negeri. Hal ini memungkinkan perusahaan, terutama yang berada di pasar-pasar yang telah matang, seperti Amerika dan Eropa, untuk meningkatkan skala ekonomi, penjualan, dan akhirnya profit. Yang ketiga, gerakan mencegah kompetitor. Keterlibatan dalam international supply chain dapat juga merupakan suatu cara untuk mencegah atau menghalangi kompetitor. Salah satu alasan bagi perusahaan-perusahaan untuk mendirikan basis manufaktur di negara berkembang dengan pasar yang belum dikembangkan. Tujuannya adalah untuk berkembang seiring dengan pertumbuhan pasar. Sebagai contoh adalah perusahaan rokok di negara-negara Afrika dan Amerika Selatan, pabrik ban, minuman, serat fiber sintetis, dan komponen otomotif yang mengumpulkan pengalaman lokal, menciptakan ketergantungan serta kepercayaan konsumen, sehingga dapat membangun hambatan masuk bagi perusahaan lain. Yang keempat, mencari aset strategis. Perusahaan yang memperoleh jaringan rantai pasok ke seluruh dunia untuk mencari aset strategis seperti teknologi, pusat penelitian, pemasok yang kompeten, bahan baku, atau subkomponen untuk memproduksi produknya. Dan yang terakhir, rasionalisasi untuk meningkatkan efisien. Membentuk jaringan supply chain internasional merupakan suatu cara untuk merasionalkan struktur yang telah ada. Dengan demikian, banyak alternatif sumber bahan baku, pemasok, fasilitas produksi, dan distribusi perusahaan dapat memperoleh keuntungan dari economic of scale dan scope, dan diversifikasi resiko. Contohnya, bagaimana sebagian perusahaan garment Italia mencoba menyebar resiko produksi dengan memproduksi produk berkualitas tinggi secara internal, sementara produk berkualitas lebih rendah dan berharga murah diproduksi di negara-negara lain yang lebih murah ongkos-ongkos produksinya. Strategi internasional berdasarkan konfigurasi dan koordinasi. Berdasarkan dimensi konfigurasi dan koordinasi, Porter membedakan berbagai strategi internasional yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Antara lain, seperti pada gambar. Yang pertama yaitu perusahaan yang menerapkan konfigurasi tersebar dengan koordinasi rendah, di mana strategi yang berpusat pada satu negara dengan beberapa perusahaan lokal yang berpotensi satu negara. Namun, koordinasi yang dilakukan itu sangat rendah, yang artinya tidak ada koordinasi atau hanya sedikit koordinasi yang dilakukan pada tiap-tiap negara. Selanjutnya, perusahaan dengan konfigurasi terpusat dan koordinasi yang rendah.
strategi berbasis ekspor dengan desentralisasi pemasaran, sebagai contoh yaitu Canon. Di sini Canon memusatkan aktivitas produksinya di Jepang. Namun, aktivitas pemasaran dan distribusi tersebar di seluruh dunia. Tetapi aktivitas pemasaran dan distribusinya yang tersebar di seluruh dunia tidak dilakukan dengan koordinasi yang ketat. Canon memberikan banyak kebebasan pada bagian pemasaran dan distribusi di setiap negara dalam melakukan aktivitasnya. Dalam hal ini, maka disebut koordinasi yang dilakukan oleh Canon yaitu koordinasi rendah. Selanjutnya yaitu perusahaan dengan konfigurasi tersebar dan koordinasi yang tinggi, investasi luar negeri tinggi dengan koordinasi ekstensif. Sebagai contoh yaitu Xerox. Xerox memilih untuk memusatkan aktivitas R&D di Amerika. Aktivitas-aktivitas lainnya disebar di berbagai negara melalui anak perusahaan dan sistem lisensi. Sistem lisensi itu sendiri adalah pemberian izin dari pemilik perusahaan tersebut. Xerox menerapkan koordinasi yang ketat untuk aktivitas-aktivitas yang tersebar di seluruh dunia itu. Hal ini dilakukan melalui pendekatan-pendekatan pemasaran dan prosedur pelayanan standar di seluruh dunia. Lalu yang selanjutnya adalah perusahaan dengan konfigurasi terpusat dan koordinasi yang tinggi, di mana strateginya yaitu strategi global murni. Strategi global murni yaitu strategi yang memusatkan sebanyak mungkin aktivitas-aktivitas di sebuah negara, melayani negara lain di lokasi ini dan menerapkan koordinasi yang ekstensif terhadap aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan dekat dengan konsumen. Sebagai contoh yaitu Boeing dan Toyota. Boeing memusatkan aktivitas R&D dan aktivitas produksi karena produk requirement cukup homogen di seluruh dunia. Sementara itu, koordinasi aktivitas servis dan yang mana tersebar di seluruh dunia sangat penting bagi Boeing karena komponen dan saran perbaikan yang terstandar harus tersedia dimanapun pesawat itu mendarat. Konfigurasi supply chain berskala internasional. Sensi-Levy membedakan sistem international supply chain secara lebih sederhana dibanding dengan klasifikasi Porter. Perbedaan ini berdasarkan atas konfigurasi dari 3 aktivitas utama yaitu pengadaan, manufaktur, dan distribusi serta pemasaran. Sistem international supply chain menurut sistem Levy adalah sebagai berikut. Yang pertama, international distribution system, di mana pada sistem ini proses manufaktur dilakukan secara domestik, tetapi distribusi dan aktivitas pemasaran dilakukan di luar negeri. Yang kedua, international supplier. Pada sistem ini, bahan baku dan komponen disediakan pemasok dari luar negeri. Namun, perakitan akhir dilakukan dalam negeri dan ada beberapa kasus akhir kemudian dipasarkan di luar negeri. Yang ketiga, offshore manufacturing, di mana pada sistem ini produk dibeli dan diproduksi dari luar negeri. Selanjutnya, dikirim atau dikapalkan kembali ke gudang domestik untuk dilakukan penjualan dan pendistribusian. Dan yang keempat, fully integrated global supply chain, di mana produk dipasok, diproduksi, dan didistribusikan dari berbagai fasilitas yang tersebar di seluruh dunia. Dalam fully integrated global supply chain yang memiliki beberapa pabrik, masalah konfigurasi seringkali didominasi oleh pengalokasian produksi untuk setiap pabrik. Skerry and Skidget-Larsen menyebutkan 3 cara untuk mengatasi sistem produksi dalam global supply chain, yaitu berorientasi proses, produk atau regional. Yang pertama, yaitu global supply chain berorientasi proses. Pabrik-pabrik diatur berdasarkan tahap seperti layaknya produk diproduksi dalam sebuah pabrik. Pabrik-pabrik dalam sistem ini saling tergantung sehingga diperlukan koordinasi yang ketat dan sistem ini transportasi yang terkonsentrasi dengan tepat. Yang kedua, global supply chain berorientasi produk. Tanggung jawab sepenuhnya diberikan untuk produksi sebuah produk atau kelompok produk pada sebuah fasilitas. Dan yang ketiga adalah global supply chain berorientasi regional,
pengaturan berdasarkan produk atau proses dalam suatu wilayah. Sistem dengan orientasi regional biasanya memiliki akses dan waktu transit yang lebih pendek ke pasar. Koordinasi produk yang lebih mudah dan paling penting kemampuan untuk mengadaptasi atau merancang produk yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan konfigurasi yang tepat, sebuah international supply chain dapat mencapai berbagai tujuan strategis, misalkan meningkatkan skala ekonomi, menghemat biaya, atau mendekatkan alur dengan konsumen di berbagai negara, dan apabila strategi konfigurasi yang tidak tepat dapat menimbulkan berbagai masalah yang dapat memperburuk kinerja supply chain tersebut. Koordinasi supply chain berskala internasional. Koordinasi banyak berhubungan dengan hubungan dan integrasi antar aktivitas atau organisasi dalam jaringan supply chain internasional. Koordinasi erat kaitannya dengan status kepemilikan berbagai unit yang terlibat dalam supply chain. Keterlibatan sebuah perusahaan dalam rantai pasok internasional beragam, mulai hanya melakukan aktivitas ekspor-impor sampai dengan mendirikan unit usaha luar negeri. Di dalam literatur bisnis atau operasi internasional, hal ini seringkali disebut dengan Foreignet atau International Entry Mode. Menurut Chen Kim dan Hoang tahun 1992, International Entry Mode menentukan komitmen sumber daya dan derajat kontrol yang dapat diterapkan salah satu partner terhadap supply chain. Kontrol berarti otoritas terhadap operasi dan pengambilan keputusan strategis, sementara komitmen sumber daya berarti penempatan aset khusus yang tidak dapat dialihkan untuk keperluan lain tanpa kehilangan nilai. Berikut adalah 3 cara koordinasi yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam mengelola supply chain. Yang pertama, bergantung pada mekanisme pasar. Dengan cara ini, perusahaan hanya mengekspor atau mengimpor aktivitas-aktivitas yang memiliki dimensi internasional, lalu membiarkan koordinasi berlangsung berdasarkan mekanisme pasar. Cara ini dipilih oleh perusahaan jika biaya transaksi rendah, sementara biaya organisasi relatif tinggi. Contoh perusahaan pertambangan yang hanya menjual biji-biji besi kepada pelanggan di luar negeri dan membiarkan koordinasi internasional kepada pasar. Yang kedua, integrasi vertikal. Perusahaan yang menempuh cara ini menjadi perusahaan multinasional dengan unit usaha di berbagai negara. Jarilo menyebut P&G sebagai contoh. P&G adalah produsen sampo Amerika yang bereplikasi hampir seluruh aktivitas-aktivitas rantai nilainya di Eropa. Dengan cara ini, P&G hanya memperoleh keunggulan kompetitif dari kompetitor lokalnya melalui pemusatan aktivitas R&D dan pengetahuan pemasaran yang superior. Dan yang ketiga, ada membentuk jaringan atau network strategi. Dengan cara ini, perusahaan beroperasi seperti layaknya sebuah perusahaan multinasional, akan tetapi mereka bergantung pada unit-unit atau organisasi yang tidak mereka miliki untuk aktivitas internasionalnya. Jarilo menyebut Coca-Cola sebagai contoh. Coca-Cola tidak memproduksi di sebagai besar negara di mana mereka beroperasi tetapi memberikan lisensi pembotolan pada perusahaan lokal. Networking adalah sebuah cara yang dapat ditempuh jika biaya transaksi dan organisasi sama-sama tinggi. Cara ini dapat membantu perusahaan untuk menurunkan biaya tersebut. Kita akan membahas tentang tantangan dalam mengelola international supply chain. Dalam rantai pasok internasional, pasti akan dihadapkan oleh berbagai tantangan dan permasalahan. Tantangan dan permasalahan yang dihadapi tergantung pada berbagai hal, seperti bentuk keterlibatannya dalam international supply chain, serta sistem konfigurasi dan koordinasi yang diterapkan perusahaan tersebut. Jadi, bagi perusahaan yang menyebar operasinya di berbagai negara, maka permasalahan yang akan dihadapi oleh perusahaan tersebut akan semakin kompleks. Walaupun dewasa ini perdagangan antar negara sudah jauh lebih bebas dibanding sebelumnya,
Tapi hambatan-hambatan dalam bisnis antar negara, baik berupa tarif ataupun non-tarif tetap selalu ada. Selain itu, perusahaan yang terlibat dalam bisnis internasional mau tidak mau harus berhadapan dengan masalah nilai tukar mata uang yang selalu berfluktuasi. Arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuat konsumen di berbagai negara menjadi lebih awam akan kejadian dan tren di luar negeri. Hal ini membuat konsumen menjadi lebih homogen dan global. Namun, perbedaan antar negara akan selalu ada. Perusahaan yang beroperasi dan menjual produknya di berbagai negara harus tetap mempertimbangkan karakteristik pasar yang berbeda-beda, baik dalam hal selera dan kebutuhan konsumen, saluran distribusi dan transportasi, dan lain sebagainya. Di sini kita akan membahas tentang masalah-masalah penting dalam mengelola international supply chain. Antara lain yang pertama ada hambatan dari lingkungan bisnis internasional. Tantangan dari lingkungan bisnis internasional seperti hambatan tarif dan non-tarif. Batasan tarif itu mempengaruhi biaya dan keuntungan yang diperoleh perusahaan dari penjualan internasionalnya. Karena tarif itu mengacu pada kewajiban yang harus dibayar saat produk atau peralatan dipindahkan melewati batas internasional, negara, ataupun kota. Itu untuk tarif. Sedangkan batasan non-tarif itu seperti batasan perdagangan, aturan kandungan lokal atau local content requirement, dan kuota yang ditetapkan antar negara itu akan mempengaruhi jenis produk dan membatasi aliran produk sepanjang rantai pasok internasional. Maka dari semua ini, dalam hal bisnis internasional pasti terdapat perbedaan pajak korporasi yang cukup besar antar negara di dunia. Lalu yang kedua ada mengatasi resiko dalam bisnis internasional. Di lingkungan bisnis internasional itu terdapat berbagai resiko. Yang pertama, resiko politik, yaitu mengacu pada kondisi negara tuan rumah di mana perusahaan akan berbisnis dalam hal stabilitas, kebijakan luar negeri, dan hubungan dagang. Resiko yang lain yaitu fluktuasi nilai tukar mata uang. Fluktuasi nilai tukar mata uang itu menimbulkan operating exposure, yaitu perubahan dari nilai tukar aset dan liabilitas bagi perusahaan yang terlibat dalam bisnis internasional. Nilai tukar aset atau liabilitas itu terpatok pada nilai tukar yang ada. Nah, karena nilai tukar di pasar selalu berfluktuasi, maka keputusan yang tadinya menguntungkan bisa berubah menjadi merugikan. Contohnya yaitu Airbus, pembuat pesawat terbang dari Uni Eropa. Nah, supply chain Airbus itu diuangkan dalam dolar, sementara 50% dari biaya-biaya mereka dibayar dengan euro. Nah, karena melemahnya nilai tukar dolar terhadap euro, itu membuat biaya produksi lebih mahal dalam dolar dan profit margin mereka menjadi lebih kecil. Nah, terdapat juga beberapa strategi untuk mengatasi resiko operating exposure. Yang pertama yaitu speculative strategy, di mana perusahaan bertaruh pada suatu skenario yang dapat memberikan hasil yang sangat menguntungkan jika skenario tersebut terjadi, tetapi akan merugikan jika skenario tersebut tidak terwujud. Selanjutnya ada hedge strategy, yaitu dengan mendesain supply chain sedemikian rupa sehingga kerugian di satu bagian akan diganti oleh keuntungan di bagian lain. Yang terakhir ada flexible strategy, yang memungkinkan perusahaan untuk mengambil keuntungan dari berbagai skenario. Biasanya itu supply chain yang fleksibel memiliki banyak pemasok dan kapasitas lebih di berbagai negara. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada pentingnya memahami kondisi pasar lokal. Di sini maksudnya yaitu perusahaan yang memasarkan produk atau beroperasi di luar negeri harus memiliki pengetahuan akan karakteristik pasar, seperti selera pelanggan, jalur distribusi, serta peraturan keuangan. Nah,
Akibat dari ketidakpekaan terhadap kondisi pasar itu dapat menjadi halangan bagi perusahaan yang ingin memasuki pasar. Selanjutnya, yang keempat yaitu menyeimbangkan antara local responsiveness dengan global integration. Local responsiveness sendiri yaitu strategi global yang mementingkan tanggapan terhadap pasar dan kebutuhan lokal. Sedangkan global integration yaitu mengintegrasikan aktivitas-aktivitas yang tersebar di seluruh dunia. Jadi perusahaan yang memiliki fully integrated global supply chain atau memiliki fasilitas serta unit usaha di luar negeri harus bisa menyeimbangkan antara responsiveness terhadap perbedaan-perbedaan lokal dengan integrasi global. Untuk menyeimbangkan hal tersebut, perusahaan harus bisa yaitu yang pertama, mengelola produk secara internasional. Maksudnya, perusahaan harus menentukan apakah mereka akan menjual produk yang global di setiap pasar atau menyesuaikan produknya dengan kebutuhan setiap pasar. Produk global itu seperti Coca-Cola, Levi's Jeans, atau Kentucky Fried Chicken yang pada dasarnya sama dimanapun. Lalu, produk yang spesifikasi terhadap suatu wilayah itu beberapa produk yang harus dirancang dan diproduksi khusus untuk suatu wilayah. Selanjutnya, perusahaan harus bisa lokalisasi proses pengolahan, karena menentukan tingkat lokalisasi strategi pengolahan merupakan bagian penting dari organisasi dan mekanisme yang diperlukan untuk mengelola aktivitas manufaktur internasional. Lalu, perusahaan juga harus bisa mengelola pasokan dan permintaan secara internasional. Dalam operasi berskala internasional, penjadwalan dan pemenuhan order, penjadwalan antar pabrik, dan manajemen dari seluruh rantai pasok adalah faktor penunjang kesuksesan. Manajemen permintaan yang meliputi penentuan rencana pemasaran dan penjadwalan berdasarkan ramalan permintaan dan produk yang ada dilakukan secara regional. Tetapi, untuk mengelola rantai pasokan internasional secara terintegrasi, manajemen permintaan harus memiliki beberapa elemen sentralisasi. Selanjutnya, perusahaan harus menyeimbangkan pengadaan lokal dan global. Maksudnya di sini, perusahaan yang menerapkan strategi operasi internasional harus bisa menentukan kapan harus menerapkan pengadaan lokal atau global. Pengadaan global harus dikelola dengan mempertimbangkan trade-off atau untung rugi antara lead time yang lebih panjang, biaya yang murah, dan akses terhadap teknologi baru. Selanjutnya ada masalah distribusi. Ada 4 pola dasar dalam distribusi internasional, yaitu sistem klasik, di mana anak perusahaan lokal mengelola distribusi kepada pelanggan. Lalu ada sistem transit, di mana anak perusahaan lokal berbagi tanggung jawab dengan level yang lebih tinggi di dalam organisasi. Selanjutnya ada sistem langsung, yaitu pemindahan dari distribusi di dalam negeri atau fasilitas produksi di luar negeri secara langsung ke pelanggan tanpa menggunakan simpanan atau pengiriman lokal. Yang terakhir yaitu sistem distribusi regional, yaitu menggunakan satu pusat persediaan dalam suatu wilayah untuk memenuhi pesanan dan pengiriman kepada pelanggan. Lalu, perusahaan juga harus bisa mengatur transportasi. Nah, untuk memindahkan barang antar kontinen, angkutan laut dan udara merupakan 2 pilihan yang jelas berbeda. Perbedaan institusi, tipe praktek bisnis, peraturan pemerintah, dan kebutuhan untuk koneksi antar model transportasi di daerah asal dan tujuan menyebabkan manajemen transportasi internasional membutuhkan kemampuan yang unik. Inilah yang mendorong perusahaan untuk menggunakan perantara seperti forwarders dan 3PL. Jadi, biaya jasa dan transportasi dan penyimpanan menjadi semakin penting. Dalam beberapa hal, jasa ekspres menggantikan biaya penyimpanan. Nah, yang terakhir yaitu kompleksitas dan integrasi. Perusahaan yang mengelola sebuah global supply chain
akan menghadapi kompleksitas logistik yang sangat besar. Nah, kompleksitas logistik sangat besar itu karena variasi situasi yang harus dihadapi dalam hal pengadaan, penjadwalan produksi, dan penyaluran. Nah, tantangan utama dalam mengelola global supply chain adalah mengintegrasikan berbagai sistem, aliran data, tujuan-tujuan fungsional, dan pendekatan masing-masing negara menjadi suatu sistem terintegrasi untuk mencapai tujuan utama supply chain tersebut. Cukup sekian dari kelompok kami, kurangnya mohon dimaafkan. Selamat belajar teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.